Konseling individual merupakan pelayanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli untuk mengentaskan suatu masalah yang dihadapi konseli. Dewa Ketut Soekardi dan Nila Kusmawati mendefinisikan konseling individual adalah layanan dan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan layanan secara tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dialaminya. Dari beberapa pendapat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa konseling individual merupakan suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli untuk mengentaskan suatu masalah yang dihadapi konseli. Konseling individual memiliki dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan konseling adalah supaya klien dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Secara khusus, tujuan konseling tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing klien. Dari uraian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari konseling individu adalah mengentaskan permasalahan klien agar dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya dan membuat klien mandiri serta mengantisipasi permasalahan yang sama sehingga dapat dicegah. Tahap-tahap konseling individual ada 3, yaitu tahap awal konseling, tahap pertengahan, dan tahap akhir konseling. Mari kita bahas tahap awal konseling. Di dalamnya terdapat membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, memperjelas dan mendefinisikan masalah, membuat penafsiran dan penjajakan, dan menegosiasikan kontrak. Yang kedua, ada tahap pertengahan atau tahap kerja. Di dalamnya terdapat menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara, dan proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak. Yang ketiga, ada tahap akhir konseling atau tahap tindakan. Di dalamnya terdapat memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai, terjadinya transfer of learning pada diri klien, melaksanakan perubahan perilaku, dan mengakhiri hubungan konseling jika dirasa cukup. Ada 11 macam teknik konseling individual yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, attending. Attending dapat dikatakan sebagai penampilan konselor menampakkan komponen-komponen nonverbal, bahasa lisan, dan kontak mata. Yang kedua, ada empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien. Yang ketiga, ada refleksi. Refleksi adalah konselor memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan perilaku verbal dan nonverbalnya. Yang keempat, ada eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Yang kelima, ada menangkap pesan utama atau biasa disebut paraphrasing. Paraphrasing adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti yang diungkapkan klien. Yang keenam, ada pertanyaan terbuka atau open question, yaitu untuk memancing klien agar mau mengungkapkan perasaan dan pemikirannya. Yang ketujuh, ada pertanyaan tertutup atau closed question. Closed question adalah bentuk pertanyaan yang sering dimulai dengan kata apakah, adakah, dan harus dijawab klien dengan ya, tidak, betul, salah, atau kata-kata singkat lainnya. Yang kedelapan, ada dorongan minimal, yaitu suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang dikatakan klien, seperti oh, ya, terus, lalu, dan lain-lain. Yang kesembilan, ada interpretasi, yaitu untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien dengan merujuk pada teori, bukan pandangan subjektif konselor. Yang ke-10, ada mengarahkan atau directing, yaitu untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, ada menyimpulkan sesuatu. Maksudnya adalah pembicaraan konselor dan klien maju bertahap ke arah yang makin jelas,
Maka, setiap waktu tertentu, konselor bersama klien menyimpulkan yang telah dilakukan. Dalam konseling individual berperan dua pihak, yaitu seorang konselor dan klien. Mari kita bahas konselor terlebih dahulu. Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki kewenangan dan profesional untuk melaksanakan kegiatan layanan konseling perorangan. Karakteristik kepribadian yang harus dimiliki seorang konselor ada 13, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa. Kedua, menyenangi manusia. Ketiga, komunikasi yang terampil, pendengar yang baik. Yang keempat, memiliki ilmu dan wawasan tentang manusia, sosial, dan budaya. Yang kelima, fleksibel, tenang, dan sabar. Yang keenam, menguasai keterampilan teknik. 7. Memahami etika profesi. 8. Respect, jujur, asli, menghargai, dan tidak menilai. 9. Empati, memahami, menerima, hangat, dan bersahabat. Ke-10, fasilitator dan motivator. 11, emosional stabil, pikiran jernih, cepat, dan mampu. 12, objektif, rasional, logis, dan konkret. Dan yang terakhir, konsisten dan bertanggung jawab. Komponen layanan konseling individual yang kedua ada klien. Klien atau konseli adalah seorang individu yang sedang mengalami masalah atau sedang mengalami sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang lain. Klien menanggung beban, unek-unek, atau ada sesuatu yang ingin dikembangkan pada dirinya. Semua itu agar klien mendapatkan suasana pikiran dan perasaan yang lebih ringan dan hal-hal positif lainnya dalam menjalani hidup sehari-hari dalam rangka kehidupan dirinya secara menyeluruh. Pendekatan yang dapat digunakan dalam layanan konseling individual ada 6. Ada pendekatan psikoanalitik, behavioral, humanistik, gestalt, client center, dan REBT. Mari kita bahas yang pertama, ada pendekatan psikoanalitik. Psikoanalisis diciptakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1986. Ia mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam bawah sadar, sedangkan alam kesadarannya dapat diungkapkan puncak gunung es yang muncul di tengah laut. Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian terdiri atas id, ego, dan superego. Yang kedua, ada pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada teori belajar. Dalam kegiatan konseling behavioral, tidak ada suatu teknik konseling yang selalu harus digunakan. Akan tetapi, teknik yang dirasa kurang baik diganti dengan teknik baru. Yang ketiga, ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini menekankan pengalaman dan tingkah laku manusia yang menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi dan kemampuan manusia lalu mengembangkan kemampuan tersebut. Yang keempat, ada pendekatan gestalt. Gestalt memfokuskan diri pada pengalaman klien here and now dan memadukannya dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu. Menurut pandangan Gestalt, untuk mengetahui sesuatu hal, maka harus melihatnya secara keseluruhan. Yang kelima, ada pendekatan client center, yaitu suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog dengan konseli agar tercapai gambaran yang serasi. Pendekatan client center difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Yang terakhir ada pendekatan REBT, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy, adalah konseling yang menekankan pada aspek kognisi, emosi,
dan perilaku yang kemudian berinteraksi secara signifikan dan memiliki hubungan timbal balik serta menyebabkan efek hubungan yang saling terikat. REBT juga memiliki penekanan pada perubahan dari emosi yang tidak sehat menjadi emosi sehat dengan cara mengubah keyakinan irasional menjadi keyakinan yang rasional.